PDB homogen, ini salah satu persamaan diferensial kita yang biasa, jadi yang order 1. Order 2 kalau memang memungkinkan waktunya, Bapak sih sebenarnya pengen ke order 2, tapi order 1 dulu kalian ngerti, nanti kalau sudah ngerti order 1 baru order 2. Maksud order 2 tuh yang turunan kedua. Oke, persamaan diferensial biasa homogen dikatakan itu bahwa jika ada fungsi fx dikatakan fungsi homogen berderajat n jika memenuhi f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n kali fx y, gitu ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah ini. Jadi dikatakan sebuah fungsi homogen ketika pangkatnya sama, gitu, berderajat sama. Kalaupun tidak sama itu tidak bisa disebut homogen, gitu. Nantinya disebut tak homogen. Nah ini pangkatnya harus sama. Jadi ketika kita ada sebuah fungsi fxy, kita tambahkan x di x dan y-nya adalah lambda. Mungkin ini bisa dengan yang lainnya, mungkin bisa apa ya, alfa ataupun t ataupun bilangan selain xy. Nah, jadi tapi nanti x dan y-nya itu pasti mempunyai pangkat yang sama. Ketika dikeluarkan ini pangkatnya akan sama, jadi lambda n, gitu ya. Terus persamaan umum dari PDB ini yaitu mxy dx nxy dy sama dengan 0. Dikatakan PDB homogen jika mxy dan nxy keduanya homogen dan derajat sama. Jadi ininya harus sama nih, derajatnya ini sama ini. Nah, jadi PDB dikatakan sebuah homogen ketika ada persamaan umum diferensial ini seperti ini. Nah, ini kan nanti biasanya bisa dipisahkan nih, dx dy. X, Y dan N, Y ini harus derajatnya sama dan keduanya homogen, gitu ya. Jadi derajatnya sama. Nanti kita ke contoh. Contoh nih, contoh yang pertama. Kalau ada persamaan diferensial X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dx min X kuadrat Y dy sama dengan 0 adalah PD homogen. Ini PD homogen. Kenapa? Coba kita lihat cek. Kalau ini sebut kita M nih. Kalau ini sebut M nih, MXY. Nah, ini kalau kita tambahkan di sini tadi apa? Lambda ya. Kalau di depan X ini kasih lambda gitu ya. Ini mohon maaf tulisan Bapaknya jelek karena pakai mouse ya. Nah, ini kalau ditambahkan lambda, nanti di sini kan ada lambda pangkat 3, lambda pangkat 3. Nanti ketika dikeluarkan ini akan menjadi lambda pangkat 3 terus nantinya X Y gitu ya. X tambah Y, sorry. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika dikeluarkan ini akan lambda sama. Jadi pangkatnya 3 kan sama nih, 3 kalau kita dikeluarkan ini ditambahkan lambda depannya di sini tambahkan lambda, maka jadi X pangkat 3 ini derajat N, N-nya adalah 3. Ini juga sama. Nah, ini posisinya kali ini. Nah, ini kan Y itu ada pangkat 1. Nah, pangkat 1, ini kita kasih lambda, berarti lambda kuadrat. Jadi lambda itu ngikutin kuadrat, ngikutin yang diikutin. Jadi kalau X kuadrat berarti lambdanya lambda kuadrat. Kalau Y berarti Y aja 1. Ini kan 2. Kalau perkalian, nah pangkat itu apa? Ditambah ya. Nah ini tapi kenapa ini XY? Nah, kita asumsinya di sini ada lambda kuadrat. Terus di sini ada X kuadrat, ya di sini ada lambda tuh ya. Nah ini kan pangkat 1 nih. Nah jadi 2 tambah 1 3. Ini juga sama, berarti ini derajat 3, lambda pangkat 3. Dan seterusnya ya. Jadi di sini pangkatnya sama nih. N-nya 3, ini juga 3 dari mana Pak? Dari 2 tambah 1. Kalau X sama Y memang tidak bisa dijumlahkan pangkatnya karena berbeda variabel. Tapi ini kan ada, kita di depannya kasih lambda. Jadi di persamaan umum XY ditambahkan lambda. Jadi ini adalah homogen gitu ya, termasuk PDB yang homogen atau PD yang homogen. Oke, next. Bentar. Oke, yang kedua. Contoh kedua. Ini homogen atau tidak? Udah tulis ya. X kuadrat plus Y kuadrat dy min X kuadrat pangkat 3 X Y kuadrat plus Y pangkat 3 dy sama dengan
Ini bukan termasuk homogen, bukan termasuk persamaan diferensial yang homogen, yang biasa ya, homogen. Ini bukan PD homogen, ini akan juga berlaku ketika PD-nya di order 2 juga ya. Ini karena secara umumnya dulu Bapak. Kita cek M-nya. Kita lihat M-nya nih. Berarti kuadrat, nah derajat 2 nih, sama kayak yang tadi. 2, berarti 2. Oke. Kalau yang ini, yang N-nya min XY 2, 3A. Ini enggak berapa nih? Ini kan 1 nih ya. 1 berarti 1 tambah 2, 3. Ini derajat 3 nih. Ini 3, ini 3. Jadi ini bukan homogen karena tidak sama. Jadi bukan PD homogen. Jadi PD homogen derajatnya harus sama, derajat N-nya harus sama. Ketika apa? Tadi kan ketika kita kasih lambda X. Biasanya kan rumusnya MXY. Jadi M lambda X, lambda Y. Lambdanya seperti itu ya. Cek yang ini. Yang ini bukan PD homogen juga. Nah, ini kenapa? Udah kelihatan dari sini ini. Dari yang MN juga tidak sama ini. Derajat ini 1, ini 2. Nah, ini 1, 2. Jadi ketika di ini kan nggak bisa jadikan derajatnya nggak sama ya. Di sini sudah tidak sama, berarti kalaupun di sini sama, X sama Y sama, ini tidak sama ini. Ya, cukup membuktikan bahwa MXY bukan tidak homogen gitu ya. Ini yang contoh-contohnya. Nah, sekarang kita sudah tahu, sudah ngerti bahwa itu PD homogen itu bukan, kita ke apa? Bisa mencari solusinya. Oke. Nah, jika ini persamaan MXY dx, NXY dy sama dengan 0 adalah homogen, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa homogen, maka kita transformasikan. Nah, ini rumus transformasi di homogen ini nih. Jadi ketika Y-nya kita ganti dengan Vx. Y sama dengan Vx. Ini udah ketentuan rumusnya seperti ini. Jadi Y sama dengan Vx. Transformasi Y-nya dengan Vx. Diganti Y-nya dengan Vx. dy, nah kalau kita keturunkan ini. Kita turunkan jadi dy sama dengan V dx tambah X dx. Kita turunkan ya. Ini turunannya. Dy dari mana Pak? Dy V dx. Ini turunan dari sini nih. Kita tahu kan rumus turunan itu kalau perkalian. Nah, ini kalian sudah belajar di SMP ataupun di kalkulus diferensial, mungkin lagi belajar nih. Ini turunannya ya. Oke. Akan menghasilkan, nah ini tadi M jadi N, M jadi P, terus X, N jadi Q. Ya, jadi Q P X V dx Q X V dV sama dengan 0. Nah, yang variabel dapat dipisahkan. Ini dapat dipisahkan. Maksud variabel dapat dipisahkan itu, ini kan X sama X, nantinya akan dipisahkan X sama X. Berarti dV sama V gitu ya. Ini bisa dipisahkan. Variabel dipisahkan ketika, dan biasanya nanti diintegralkan, seperti halnya kemarin mencari solusi. Tuh. Kita ke contoh. Selesaikan PD berikut. Ini Bapak cari yang singkat, tapi ini kalaupun kita perpanjang akan panjang banget ya. Pasti kalian ngerti lah. Oke. Ini ada, kita cek dulu ini homogen bukan ya? X pangkat 3, ini 3, berarti homogen nih, sama ya, berderajat N, derajat 3. Ini 1, bentuknya perkalian nih. Kalau penjumlahan berarti nanti bukan non homogen ini. Ini 1 tambah 3, kita cekin gitu aja, 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Jadi ini 3, derajat 3, ini berarti 3, berarti ini homogen. Ini homogen. Homogen ya. Ini homogen. Nah, kalau udah homogen, kita buktikan transformasikan, kita selesaikan, cari solusinya. Solusi dari PD ini. Nah, transformasi yang tadi Y sama dengan Vx, nah, turunkannya kita cek. Nah, ini. Oke. Nah, dari sini, nah kan kita punya Y sama Vx, rumus ini. Setiap Y yang ada di soal kita ganti dengan ini. Vx. Setiap Y, ini ada Y, ini Y. Ini Y kuadrat, ini Y pangkat Y kuadrat, ini dy. Ganti juga dy. Ya. Jadi setiap Y-nya kita ganti. Ini X pangkat 3 plus V pangkat 3. Ini tadi
tadi Y pangkat 3, ini kan Y pangkat 3, kalau ini Y-nya pangkat 3 berarti V-nya juga pangkat 3, X-nya pangkat 3. Ini ganti dx. Selanjutnya Y pangkat 2. Nah, ini kan 3X tetap ya, ini diganti nih, set. Nah, V kuadrat X kuadrat. Berarti jadi Y kuadrat. Yang D-nya ganti juga, kita ganti juga D-nya, jadi V dx, ini D ini, V dx sama X dx. Nah, di sini sebenarnya kita bisa jabarkan lagi ya. Kenapa? Mungkin kalau bingung. Kalau kita langsung ada 2 langkah kelewat di sini tuh, dilewat, jadi langsung ke sini nih. Dari mana itu? Kan gitu ya. X pangkat 3, 1, 2 V kuadrat. Jadi kita kalikan dulu nih. Ini nih. 2X V kuadrat, X kuadrat kita kalikan ini. Mendapatkan apa tuh? 3X. Ini kan jadi 1 tambah 2, 3. Jadi 3X pangkat 3. Jadi kalau ini kita jabarkan nih, yang ini. Jadi 3X pangkat 3. 3 ya, mohon maaf nih jelek tulisannya. V kuadrat kali V, jadi V juga kuadrat pangkat 3. Nah, tambahkan pangkatnya dx. Gitu ya, dx. Yang ini Bapak jabarkan ini aja nih. Terus yang ini juga kita kalikan juga. Jadi X-nya pangkat 4. Min ya, min 1, 3, X-nya ini di sini 3 kali 1 kali X aja berarti X pangkat 4. X pangkat 4 ditambah V-nya 3. V-nya kuadrat ya. Kali V kuadrat dV. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Di sini dx. Nah, kita kalikan nih. X pangkat 3. Ini sama V pangkat 3, X pangkat 3. Sama seperti ini. Jadi, ini, kalau ini kan ada angka 1 nih. 1 dikurangi 3, min 2 nih. Min 2. Nah, X-nya kita langsung keluarkan. X ini nih. Langsung kita keluarkan ke depan. Set. Nah, jadi X pangkat 3 kali 1. Nah, ini kan tadi kita tahu bahwa 1 dikurangi ini min 3. Sorry, ini pasti min ya. Min 3, jadi min 2V kuadrat. Nah, dx. Ini, ya ini sama kan? Kalau ini kan dari sini nih. Nah, ini nih ya. Oke. Sama kan? Oke. Selanjutnya, karena di sini masih ada V di dx, ini ada X di dV. Kita hilangkan supaya yang di sebelah sini, yang ini nih, supaya V-nya jadi X. Gimana caranya? Gitu ya. Dan sini X-nya juga akan hilang. Berarti yang ini kita harus kalikan nih. Ini supaya hilang jadi dikali dengan dikali dengan per berapa tuh? Ini supaya hilang dikali dengan 1 min 2 pangkat 3 ya. Nah, ini kalikan sini nih. Akan hilang. Nah, tetapi di sini juga kita harus mengalihkan supaya di X pangkat 4 juga hilang. Berarti dapat tuh supaya ini hilang. Berarti ini dikali juga. Oke, dikali juga. Ini X yang depan lah. Dikali dengan X pangkat 4. Jadi 1 per ya. 1 per X pangkat 4 harusnya itu. 1 min 2 V pangkat 3. Ini ya, V pangkat 3. Yang sini nih. Ini kalau ini dikalikan ke sini, maka hasilnya kan X di atas ada 3, di sini 4. Jadi 1 bisa jadi 1 per X dx ya. Terus yang ini kita kalikan ini. Dan ini X-nya hilang, sisanya adalah 3 V kuadrat 1 per 1 min 2 V pangkat 3. dV sama dengan 0. Nah ini kan, dari sini kita kalikan 1 per dikali ini. Ya, jadi hasilnya ini. Selanjutnya, di sini, jadi len. Setelah itu, di sini harusnya kita integralkan. Setelah itu kita integralkan nih. Karena sudah terpisah, variabel terpisah ini. X sama X bersama. Kita integralkan nih. Supaya menjadi mendapatkan solusi seperti halnya pertemuan kemarin. Kan harus ada yang integralkan ya. Di sini berarti, nah integral dari 1 per X itu len X. Jadi ini kan integral dari X min 1 itu len X. Terus integral dari 3V
kuadrat per 1 min 2 V pangkat 3. Ini setengah ln 1 min 2 V pangkat 3. Ini dari mana, Pak? Nah, ini kalian pelajari sendiri. Ini kalian sudah pelajari sebenarnya ya. Ini kalian sudah pelajari integral di sini ke sini kok kenapa? Ini dengan integral substitusi. Dengan integral substitusi yang pernah kalian pelajari mungkin di SMA ataupun di kalkulus integral. Mungkin sudah belajar harusnya ya kalkulus integral. Kalkulus integral. Jadi sederhana aja. Kita kalau diintegralkan kita misalkan U ini tuh 1 min 2 V pangkat 3 kita misalkan U. Jadi kalau kita turunkan ini, jadi kita turunkan yang ini kan hasilnya jadi 3 V kuadrat per tuh apa tuh? Turunan dari 1 min 2 V pangkat 3 min 6 V kuadrat. Itu ya, ini kan coret, tinggal 2, jadi min setengah kali min plus, jadi setengah ln. Karena posisi 1 min 2 V 3U dan masih di bawah kita kan, jadi 1 per, jadi ini kan nanti kalau ditekan ke atas jadi 1 makat min 1 nih. Integralkan jadi ln, gitu. Jadi ln 1 min 2 V pangkat 3. Ini sudah kalian pelajari. Di sini ln C. Ini kita misalkan jadi C-nya itu bentuk ln, jadi ada 0 per sebuah variabel. Jadi kita anggap ini ln supaya memudahkan. Jadi ini misalkannya ln C. Ini kenapa ln C 0 jadi ln C gitu kan, harusnya C aja ya kalau diintegralkan. Oh ini sorry integralkan ini ya. Integral 0 adalah C. Ini tambahkan ln supaya ngikutin ini. Ini pemisalan apa ya? Nanti Bapak jelaskan lah. Terus ke sini. Sini udah nih. Nah, ln X plus setengah ln 1 min 2 V pangkat 3 sama dengan C. Ini kenapa jadi gini langsung? Nah, ini kalau ln itu kan kita tahu. Kalau logaritma, log. Ya, atau mungkin udah nesel nih. Log itu kan ini di sini adalah 10 ya. Kalau log yang tidak ada angkanya ini adalah 10. Kalau ln itu sebuah log juga. Ln itu log yang absisnya atau di atasnya ini adalah ln itu itu bilangan kayak VE gitu kan, ada yang 2, berapa tuh itu ya. Jadi ini bentuknya kita pakai rumus logaritma. Penjumlahan dalam logaritma. Ini sama nih pangkatnya nih ini ada E-nya juga. Kita pakai logaritma. Oke. Pakai logaritma. Di sini setengah. Setengah itu kalau kita taikan ke sini, Bapak ke sini aja lah supaya nggak bingung nih. Jadi ln ini maaf ya, Bapak jelek tulisannya nih. Setengah itu jadi tambah ini jadi ln 1 min 2, semoga ngerti lah tulisannya. 2V pangkat setengah, ini setengah ya. Oke. Nah, setengahnya kalau di logaritma kan setengah pindah ke depan lagi. Ini menjadi pangkat ya, di setengah. Nah, supaya pangkat ini hilang berarti kita kalikan kuadrat. Jadi ini ln, ini kan berarti dikuadratkan, berarti ln X kuadrat. Ini tambah ln 1 min 2 V pangkat 3. Ini kan setengah dikuadratkan atau dikali 2 berarti 1 ya. Udah, tetap. Nah, kalau penjumlahan kita tahu penjumlahan ln berarti ini sama kalau penjumlahan itu jadi perkalian. Maka dari sini nih ln X kuadrat plus ln 1 min 2 V pangkat 3. Ini penjumlahannya di perkalian, ln-nya sama berarti ln X kuadrat dikali. Jadi ini X kuadrat dikali 1 min 2V. X kuadrat sama ln C. Coret ln-nya tuh. Udah ada ini ln coret. Jadi solusinya adalah X kuadrat dalam kurung 1 min 2V pangkat 3 sama dengan C. Terus S kuadrat. Nah ini kita ganti V-nya balik lagi ke Y. Y pangkat 3, X pangkat 3. Oke, kita kalikan. Nah kalikan kalau kita ini kali dengan X pangkat 3 semua. Maka jadilah seperti ini. Jadi ini X kuadrat. Pindahkan. Nah, ini sudah ngerti lah yang ini mah ya. Seperti itu. Jadi, untuk persamaan diferensial,
homogen, ini contoh yang nomor 1. Bapak ada 3 contoh seperti ini. Ini 3 contoh, tapi lumayan ya. Terus, nah, tapi ke contoh 1 dulu lah. Bapak cukup ke contoh 1 dulu, barangkali ada yang masih bingung. Bapak mau nanya. Silakan ditanyakan untuk yang nomor 1. Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi di pas yang lentu, Pak. Kan untuk menghilangkan lens pangkat setengahnya dikuadratkan kan, Pak? Ya. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita mengkuadratkan, luas kanan sama luas kiri dikuadratkannya sama-sama ya, Pak? Nah, yang lencenya nggak dikuadratkan, Pak? Nggak jadi lence kuadrat? Tidak dikuadratkan. Lence kuadrat itu? Enggak ikut. Ini kita hanya ini aja dulu. Jadi kita mengoperasikan ini sebelah sini, luas kiri ya. Jadi ini tidak ikut. Jadi ya. Ini mah hanya bukan untuk semuanya, jadi khusus untuk yang ini nih. Ya, ini kan supaya setengah itu tidak ada tuh. Jadi taikkan dulu ke sini. Dan juga kalau bahasa logaritma kita bisa pindahkan ke sini kalau beri perkalian di sini. Gitu tuh. Jadi kita tidak mengikuti yang ini karena kita ingin menyederhanakan yang ini dulu. Jadi tidak merubah semuanya. Jadi kalau kita kuadratkan merubah total yang ini, itu berarti kan ini juga harus ikut. Tapi ini kan tidak merubah. Yeah. Dari sini ke sini itu tidak berubah. Dari sini ke sini tidak merubah. Jadi hanya memainkan pangkat di logaritma gitu. Jadi tidak berubah. Jadi tidak perlu lence dikuadratkan juga. Gitu. Oke, Pak. Oke. Yang lain silakan. Atau sudah ngerti? Sudah ngerti. Ini soal yang paling sederhana ya. Yang gimana yang tidak sederhananya katanya gitu ya. Ada lagi? Yang lain ada ditanyakan? Kita waktu soalnya nanti zoom-nya akan habis nih, berapa menit lagi? Harusnya sudah habis ya. Nah, kalau memang tidak ada nih Bapak sekilas ini juga sama ya. Ini juga Bapak cepat aja nih karena kita waktu ya. Nanti bisa tanyakan lagi. Ini juga bersama kita cek dulu ini homogen atau tidak gitu kan. Ini XY, ini juga XY, DX, DX. Oke, ini X, DY, Y, DY, ini DX sama DX, ini satu ya. Ini kalau kita tambahkan, ini kalau kuadrat kan, ini kasih T kuadrat. Kalau lambda kuadrat, kalau dikuadratkan lambdanya menjadi lambda ya. Lambda, ini DX ini satu. Ini berarti homogen, berderajat satu. Kenapa Pak di sini ada kuadrat? Kalau kita kuadrat dikeluarkan kan menjadi X, X kuadrat kita keluarkan. Di akarnya tuh, jadi X aja ya, jadi lambdanya satu. Seperti biasa, seret ini dengan ini ganti. Nah, mungkin kesulitan kalian di sini nih. Ini juga sama ya. Dari posisi ini tinggal kita ganti X D-nya dengan ini, terus Y apa lagi nih? Ini Y-nya dengan Vx, Y di sini dengan X kuadrat, V kuadrat X kuadrat. Sini. Ini bab langsung sikat ke sini. Pokoknya ini pasti ngerti nih kalian nih. Terus sini mungkin di sininya akan susah nih kalian. Ini adalah 1 per akar 1 V kuadrat itu adalah kalau kita integralkan ini rumusnya adalah arcsin adalah inverse dari sin V itu ya. Karena kita ketahui bahwa 1 per akar 1 min V kuadrat adalah sin gitu kan kalau kita berbicara ini. Ini 1 berarti kan ini gitu ya. Jadi arcsin V ln X ini pasti ini. Oke, terus yang ini juga V ganti dengan YX ln X gitu lagi ya. Nanti lebih jelasnya bisa nanya lagi ya. Karena Bapak lebih menekankan ke yang satu dulu. Yang kedua, mungkin sudah tanya di sini. Oke, yang kedua ini juga sama prosesnya. Pokoknya nanti kalian pelajari dulu. Nanti kalau memang tidak ada yang memang tidak masih bingung, nanti kita boleh zoom lagi ya. Zoom lagi. Di luar waktu juga tidak apa-apa. Mau 1 orang 2 orang nggak apa-apa lah. Karena waktu terus juga
ini sama pokoknya, prosesnya akan sama, mencari seperti apa, seperti tadi. Pokoknya dimasukkan, disubstitusikan, terus disamakan variabelnya, diintegralkan, nah hasilnya dibaikkan lagi. Ya, pokoknya di sini pasti integral, ini pasti integral gitu ya, diintegralkan hasilnya ini. Ini juga ln V. Nah, ini juga sama, kalau turunan ini V kan, 2V dicoret-coret, ini kalau turunan V 1, ini pasti habis, isinya adalah V plus 2V kuadrat. Ini ln C. Dan seterusnya ya. Oke.